Ya, tadi kita sempat kepotong dan sekarang kita akan melanjutkan lagi ya mengenai pembahasannya Bapak Sandy. Seperti apa Pak tadi yang saya bilang? Apakah sisi kanak-kanaknya ada yang tertutup akhirnya gara-gara ke talentanya? Ya. Michael Kalau ini? yang saya lihat di sini ya, Michael, sebetulnya tidak ada sama sekali bagian dari kanak-kanak Michael yang atau bagian dari keremajaan Michael yang hilang. Tetapi justru memang ada kebutuhan lebih bahkan. Jadi ada kebutuhan untuk tampil lebih dan ini memang Karena ornamen-ornamen itu ya? Ini saya yang contohkan menjelaskan ini ya? tanda tangan garis bawah yang sangat besar. Oh, Ya. dia menyatakan diri gitu ya? Ya betul. Seperti ini pernah kan waktu itu kita di episode berapa kita pernah bahas Ya. mengenai tanda tangan dengan garis bawah ini. Adanya kebutuhan untuk tampil, untuk dilihat orang yang cukup besar. Nah, sebetulnya kalau dalam psikologi hal ini berhubungan dengan adanya kebutuhan sebagai seorang anak untuk diperhatikan, dimanja, kemudian juga dipuji. Oh, Nah, iya. dengan seperti ini artinya sebenarnya ada juga bagian dari sisi dalam diri Michael ini yang juga masih cenderung bersifat kanak-kanak. Iya. Tetapi kalau bagi saya ini wajar, Michael. Kenapa? Karena bagaimanapun usia fisik atau usia Michael ini masih baru akan menginjak 16 tahun. Nah, kalau melihat ini semua, saya lebih menekankan kepada apapun yang kita miliki itu kita tekuni saja sekarang supaya memang kita benar-benar bisa merasakan setiap ini warna-warni yang ada di sekitar kita, gitu. Michael sendiri gimana? Ada pertanyaan atau gimana nih mengenai analisis yang baru saya sampaikan? Ya saya sih merasa bagus banget. Tapi saya mau bertanya tentang kalau dilihat dari keseluruhan tanda tangan saya dan tulisan dari nama saya, saya tuh lebih cenderung ke arah arsitektural atau ke desain. Oke. Kalau dilihat dari seluruh atau keseluruhan dari bentuk-bentuk tanda tangan juga nama Michael, saya kalau di ranking katakanlah, diurutkan, kalau berdasarkan potensi, saya akan lebih merekomendasikan yang pertama itu adalah berhubungan dengan arsitektural. Kenapa? Karena kemampuan logika matematis atau kemampuan logika berpikirnya juga dalam diri Michael itu ada atau jalan ininya nih, fungsi-fungsi matematis saya itu jalan. Karena kalau bagi saya seorang arsitektural itu harus mampu juga berpikir matematis logik. Gitu. Nah, ini jalan dalam diri Michael. Yang kedua adalah selain dari logik matematis ini, Michael juga memiliki kemampuan yang dinamis juga dalam arti yang luas atau fleksibel. Ya, sehingga bisa sangat menunjang untuk Michael ketika menekuni bidang arsitektural. Nah, kalau urutan yang kedua berikutnya adalah baru desain. Kenapa saya pilih desain kedua? Karena Michael ini punya minat. Saya Kreatif, bedakan ya? minat dan bakat. Minat ini berhubungan dengan seni juga. Ya, karena kalau desain itu hampir semua bidang desain ini mesti ada ketertarikan Seninya, ya? berhubungan dengan seni. Nah, oleh karena itu juga dari keseluruhan ini kebetulan kan Michael ini menekuninya atau nanti akan pilihnya bidang IPS atau ya jurusan IPS. Nah, Mungkin itu. bisa diambil kalau sesuai adalah ya berhubungan dengan desain. Karena toh kalau nanti sudah pilih IPS, nanti kan untuk kuliahnya kita nggak bisa ambil arsitek setahu saya. Tapi tidak tahu mungkin nanti 2 tahun yang akan datang berkembang nih. Ya. Nah itu kalau misalnya, sorry saya salah nih. Iya. Kalau misalnya seperti yang Sandy bilang, dia punya kecenderungan untuk dalam hal arsitektur gitu ya. Dan harusnya kan dia lebih cenderung ke, kalau sekarang sekolahnya adalah mungkin penjurusannya IPA. Kenapa jadi IPS nih? Nah, mungkin ini gimana? Michael mungkin yang bisa jawab, bukan saya nih. Gimana Michael? Saya sebenarnya bisa masuk ke IPA, cuma saya lebih memilih IPS. Mungkin karena banyak yang bilang pelajaran IPA itu sulit. Gitu ya? Ya. Lalu pelajaran IPS itu katanya lebih mudah. Dan juga dipengaruhi oleh banyak teman-teman saya yang bilang, ayo ke IPS aja, kayak gitu sih biasanya. Oke, kata siapa tuh di IPA lebih susah daripada di IPS? Banyak sih, Banyak kata orang tua, guru, dan teman-teman juga seperti itu. Gitu ya? Padahal kalau menurut saya IPA, IPS semua sama susahnya gitu ya? Iya. Karena dia mungkin bukan nih. Ya. Oke. Sebetulnya kalau saya lebih melihat begini Michael.
Jadi kita jangan lah. Sekarang kan kalau memang Michael sudah pilih juga IPS, jangan terpaut pada IPA IPS. Karena bagi saya secara psikologi saya lebih melihat bahwa itu tuh hanya bidang yang memang yang kita kelompokkan. Itu Michael ini supaya jadi mindset atau pemikiran Michael juga untuk teman-teman juga dimanapun berada juga bahwa bidang apapun yang kita tekuni kalau memang sekarang sudah pilih IPS ya sudah tidak apa-apa ya. Jadi bagi saya itu kalau kita sudah tentukan pilihan itu adalah jalan untuk tidak kembali tanda kutip. Berarti kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh. Semua hal itu ada konsekuensinya ya. Gimana, mungkin Michael punya pertanyaan lagi? Kalau dilihat dari tangan saya tadi kan dibilang juga bagus untuk marketing juga. Dalam marketingnya itu dalam hal apa? Mungkin dalam hal berbicara kah atau untuk mempromosikan sesuatu? Kalau bagi saya tulisan atau tanda tangan ini memang cirinya dinamis. Jadi adanya fluktuasi atau gejolak atau juga kemampuan untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri dalam setiap bidang atau dalam setiap aktivitas kegiatan yang ditekuni. Nah, kenapa saya tadi katakan berhubungan dengan marketing? Nah, marketing yang saya maksudkan di sini mungkin lebih ke arah marketing promo event, gitu. Kenapa marketing promo event? Ini saya spesifik sekali nih. Kenapa? Marketing promo event dalam arti Michael ini bisa mengkoordinir, bisa juga masuk dengan cepat dalam beberapa tim kerja pada saat yang sama dengan mobilitas yang tinggi. Mungkin lebih ke sana. Jadi kalau untuk berbicaranya, mungkin kalau kemampuan berbicara ini bagi saya lebih suka mengatakan ini perlu dilatih untuk setiap orang. Dalam arti kalau orang bisa bicara dengan baik di depan umum, dia harus berlatih. Saya bukan berarti mengabaikan bakat untuk hal ini, tapi lebih suka mengatakan itu harus dilatih. Nah, untuk Michael khususnya, Michael ini lebih ke arah untuk eventnya, penyelenggaraan event dan promonya. Jadi kemampuan untuk bernegosiasinya, kemampuan untuk kerjasamanya atau teamworknya dalam suatu bidang, sehingga bisa mengkoordinir atau saling berintegrasi dengan bidang atau kelompok yang lain. Mungkin itu jawaban saya. Michael, tangkap yang saya maksud? Saya tangkap. Oke, gimana Michael? Ya, saya juga merasa seperti itu sih mungkin. Dan dari sekian banyaknya penjelasan yang tadi, saya ingin bertanyakan lebih spesifiknya ke jurusan yang mungkin saya akan ambilkan, desain apa gitu? Desain gitu. Apa itu ya? Oke. Berat nggak? Enggak malah. Mari kita lihat sekarang. Ya, ini jelas sekali sebetulnya kalau bagi saya. Kalau bagi saya di sini dengan huruf-huruf penutup pada tanda tangan Michael seperti ini dengan garis ke bawah, ini artinya ada ketegasan dan kekuatan dalam diri untuk menyatakan sesuatu di lingkungan. Nah, orang desain seperti ini kalau saya bicara spesifik itu, yang pertama adalah bisa berhubungan dengan desain seni kreatif seperti desainer. Pakaian. Itu bisa. Desain pakaian. Kenapa? Kalau desain pakaian itu tuh dia harus mampu tampil udah pasti. Ya, jadi dia harus berani tampil di lingkungan, mengekspresikan diri, maksudnya berani tampil ini. Kemudian ada ketegasan dalam diri untuk menyatakan ini loh, ini gaya atau style saya punya di lingkungan. Dan tidak peduli tanda kutip ya orang lain atau saingan atau siapapun yang ada di lingkungannya melihat atau berpikir seperti apa tentang rancangannya. Mungkin itu pertama. Yang kedua adalah desain ini berhubungan dengan interior atau eksterior. Ini juga bisa. Kenapa? Karena seorang desainer interior atau eksterior, dia harus mampu dengan cermat memilah dan mendengar juga pada saat yang sama menganalisis kebutuhan-kebutuhan yang ada di lingkungan. Sehingga dia bisa menyatakan dengan tegas, ini loh desain atau rancangan saya supaya sesuai dipakai atau tidak nanti oleh penggunanya. Oke, mungkin penutup Pak Sandy 15 detik saja. Silahkan conclusion-nya mengenai hari ini bahwa apa nih yang kita dapatkan, kita pelajari juga ya Pak ya? Ya, oke. Nah, yang pertama mungkin semoga dengan analisis ini yang pertama berguna untuk Michael. Untuk kedepannya juga bisa menjadi satu bahan pelajaran, juga mempertegas mungkin kalau sudah ada dalam diri jadi lebih tegas supaya diambil ke depannya. Nah, untuk teman-teman di rumah juga untuk kita sekalian, saya mau memberikan penutup bahwa bidang apapun yang sedang kita pilih sekarang itu adalah jalan bukan untuk kembali atau menyesali. Mungkin kalau teman-teman binusian yang sudah kuliah juga siapapun pemirsa di rumah yang menonton acara ini, saya mau menyatakan bahwa
bidang apapun yang kita lakukan, lakukanlah dengan baik. Iya. Sehingga kita dapat dengan benar juga dengan optimal meraih sesuatu atau hasil dari bidang yang kita tekuni. Iya. Dan saya mau mengajak setiap orang untuk dengan bijaksana mensyukuri apapun yang sudah dimiliki dalam dirinya. Karena itulah hakikat ciptaan atau itu adalah karunia kita dalam kepribadian kita yang terrefleksikan melalui aktivitas kita. Oke, terima kasih sekali Sandy, terima kasih Michael. Dan untuk yang terakhir, kita juga mau mengajak bagi Anda yang ingin mempelajari mengenai diri melalui tulisan tangan, Anda boleh bergabung setiap hari Selasa, minggu pertama, kedua, dan ketiga. Pukul 4 sampai pukul 5 kita ada di sini, kita boleh bergabung bersama. Dan akhirnya saya Ricky Mungkin Triadi. bisa jadi ini Ricky, Ya? sorry saya potong sedikit. Bisa jadi kalau mau jadi bintang tamu Oh, atau boleh. apa itu juga Sangat. bisa. Jadi bisa mendaftar nanti ke Binus Binus TV TV di ya? sini Ya. supaya mungkin bisa jadi seperti Michael di sini Ya. yang kita analisis. Ya, oke. Ya. Oke, baik. Akhirnya saya Ricky Triadi dengan Sandy Sucipto dan Michael undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Oke, thank you. Oke.